Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku. Here we are Novi Nur Layli. Here we Novi Nur Layli. Here we are Novi Nur Layli. Here we Novi Nur Layli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku di channel Hilwi Novi Nur Laili. Di kesempatan kali ini di sini aku akan sedikit sharing-sharing kepada teman-teman mengenai penjelasan tentang elemen bauran pemasaran, yaitu produk dan harga. Oke, tanpa lama-lama mari kita masuk ke penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada produk. Kalau secara definisi luas atau secara umum nih ya, produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar maupun konsumen untuk memuaskan suatu kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Nah, produk ini bisa barang, bisa jasa, bisa pengalaman, bisa orang, bisa tempat, bisa properti, dan juga lain-lain. Nah, di dalam Islam sendiri tidak semua produk itu bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan. Karena di dalam Islam sendiri ada hukum atau ada aturan mengenai produk. Dan juga bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi produk yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus adanya suatu jaminan dan juga kepastian akan kehalalan produk pangan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, jaminan kehalalan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam bentuk biasanya adanya sertifikat halal dan juga ada label halal di dalam kemasan produk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai service quality. Nah, service quality ini atau kualitas pelayanan itu dapat diartikan sebagai pencapaian dalam upaya untuk menjawab semua kebutuhan para konsumen. Seperti halnya pelayanan yang diberikan dari pihak perusahaan kepada konsumen dengan tujuan untuk mengambil hati konsumen supaya para konsumen itu bersedia untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, produk itu bisa bisa dikatakan produk itu berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan yang sepenuhnya terhadap konsumen. Nah, kualitas layanan itu merupakan elemen kualitas dari persepsi pelanggan akan produk jasa yang diterimanya. Jadi, service quality akan menjadikan elemen yang dominan dalam penilaian pelanggan. Oke, berikut ada beberapa dimensi utama untuk kualitas layanan atau dimensi utama service quality. Yang pertama ada reliability atau keandalan, di mana keandalan itu adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Jadi perusahaan itu dapat memberikan janji-janjinya tentang penyediaan pelayanan, penyelesaian masalah, dan juga tentang masalah harga. Yang kedua ada responsiveness, yaitu daya tanggap. Nah, daya tanggap ini merupakan kesadaran dan juga keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat kepada pelanggannya. Nah, di dalam dimensi ini menekankan pada perhatian dan juga ketepatan ketika berurusan dengan permintaan para pelanggan, pertanyaan yang datang dari pelanggan, dan juga keluhan para pelanggan. Yang ketiga ada asuransi atau kepastian. Di dalam dimensi ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan suatu layanan yang dapat dipercaya seperti kesopanan santunan terhadap pelanggan dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Lalu yang keempat ada empati atau kepedulian. Di dalam dimensi ini menunjukkan kepada para pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu spesial dan kebutuhan mereka itu dapat dipahami. Walaupun perhatian yang diberikan itu berbentuk perhatian kecil.
Namun ketika kita memberikan perhatian kecil, tapi itu juga bisa berpengaruh yang luar biasa bagi pelanggan. Seperti halnya bentuk-bentuk perhatian yang diberikan, seperti melayani konsumen itu dengan sopan santun, dengan ramah, menghargai siapapun pelanggan, dan juga mendahulukan kepentingan pelanggan. Terus hal yang terpenting itu tidak boleh diskriminatif dan juga pilih customer atau pilih kasih kepada pelanggan. Terus yang kelima ada tangible, yaitu wujud. Nah, tangible di sini artinya kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Dan hal tersebut itu merupakan hal yang konkret. Artinya kualitas tersebut itu dapat dilihat dan juga dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Contoh dari tangible itu misalnya Anda itu pergi ke hotel untuk menginap. Nah, di sana kamu akan disuguhkan oleh bangunan hotel, fisiknya hotel. Lalu ada fasilitas hotelnya, fasilitas hotel itu bagaimana. Lalu dan juga adanya penampilan dari para pelayan di sana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai harga. Nah, di mana harga dalam perspektif syariah, harga dalam fikih Islam itu dikenal dengan asir. Nah, asir adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Nah, ulama fikih sendiri membagi asir menjadi dua macam. Yang pertama itu harga yang berlaku secara alami tanpa adanya campur tangan oleh pemerintah. Di dalam hal ini, pelanggan itu bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Nah, yang kedua ada harga suatu komoditas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah pemerintah itu mempertimbangkan modal serta keuntungan pedagang maupun produsen yang bisa dilihat dari keadaan ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Jadi kalau harga dalam definisi secara umum, harga itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh seorang pembeli sebagai penyeimbang dari barang yang telah dibelinya. Nah, jika konsumen bersedia membayar harga tersebut, maka sudah jelas bahwa mereka itu harus memperoleh sesuatu yang setidaknya itu harus setara dengan nilai yang mereka keluarkan. Nah, dan juga harga itu dalam artian luas itu adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Dan juga harga itu merupakan bentuk biaya moneter yang telah dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, serta memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Baik, kita lanjutkan ke fungsi harga secara umum. Ada beberapa fungsi harga. Yang pertama itu harga itu menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa. Lalu yang kedua itu harga bisa membantu untuk aktivitas transaksi. Terus yang ketiga, harga atau penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual. Lalu yang keempat, harga itu membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen. Selanjutnya ada tahapan produsen dalam menentukan harga produk. Dalam persaingan bisnis nih, harga itu menjadi tolak ukur produk oleh konsumen dan juga perolehan laba yang diinginkan oleh produsen. Nah, untuk menyikapi itu, para produsen harus menggunakan strategi dalam menetapkan harga atas produksinya. Berikut adalah paparan beberapa pilihan teknik atau strategi penetapan harga. Yang pertama ada strategi penetapan harga produk baru, yaitu ada penetapan harga skimming dan penetapan harga penetrasi. Penetapan harga skimming itu definisinya adalah strategi penentuan harga dengan cara memasang harga jual tinggi di awal launching produk tersebut. Jadi ketika produk tersebut keluar, dia itu menjual harga dengan tinggi daripada produk pesaingnya. Kemudian harga tersebut diturunkan
dari waktu ke waktu. Nah, strategi ini biasanya itu dilakukan saat melakukan peluncuran produk baru, yakni dengan penetapan harga awal yang ditinggikan. Lalu penetapan harga penetrasi, di mana menetapkan harga itu jauh lebih rendah daripada harga pesaing. Tujuannya itu untuk mendapatkan penjualan awal. Lalu harga rendah ini dapat mendatangkan pelanggan baru dan juga mencuri penjualan dari para pesaing. Nah, yang kedua ada strategi penetapan harga berdasarkan persepsi pelanggan mengenai nilai. Ada penetapan harga berdasarkan nilai konsumen. Nah, penetapan harga berdasarkan nilai konsumen itu menggunakan persepsi pembeli mengenai nilai, bukan dari biaya dari penjualan sebagai kunci dalam penetapan harga. Tapi penetapan harga itu yang berorientasi pada pelanggan itu menyangkut banyaknya nilai yang diberikan konsumen pada keuntungan yang telah diperoleh dari produk tersebut dengan harga yang menangkap nilai tersebut. Nah, jadi itu penetapan harga berdasarkan nilai konsumen itu dari banyaknya pendapatan dari konsumen. Kalau misalnya banyak yang beli, oh berarti harganya itu bisa dinaikkan, begitu. Baik, selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan biaya penetapan harga. Nah, berdasarkan biaya untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk itu ditambah dengan tingkat pengembalian yang masuk akal untuk usaha dan juga resiko yang harus ditanggung. Dengan hal itu, elemen biaya itu penting dalam strategi penetapan harga. Karena biasanya perusahaan itu mengusahakan supaya biaya produksinya itu serendah mungkin daripada pendapatannya. Jadi produsen itu biasanya lebih memilih biaya produksinya itu rendah. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan biaya penetapan harga. Nah, berdasarkan biaya untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan juga menjual produk itu ditambah dengan tingkat pengembalian yang masuk akal untuk usaha dan juga resiko yang harus ditanggung. Dengan itu, elemen biaya itu penting dalam strategi penetapan harga karena biasanya itu perusahaan itu mengusahakan supaya biaya produksinya itu serendah mungkin daripada pendapatan. Jadi pendapatan itu tinggi tapi biaya produksinya itu rendah. Selanjutnya yang terakhir itu ada penetapan harga berdasarkan return of investment. Nah, melalui metode ini, para pemasar itu berusaha agar perusahaan itu menetapkan sebuah harga yang memungkinkan diperolehkannya penghasilan tertentu. Nah, metode ini menuntut perusahaan untuk meramal atau merencanakan volume atau planning volume untuk biaya maupun tingkat keuntungan. Nah, perencanaan volume tersebut adalah jumlah yang diperkirakan itu akan dijual oleh perusahaan selama 1 tahun mendatang atau suatu harapan mengenai penjualan rata-rata selama beberapa tahun. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah sedikit sharing aku kepada teman-teman mengenai elemen bauran pemasaran, produk, dan juga harga. Semisal teman-teman memiliki tanggapan, bisa langsung komen di channel video aku ini ya. Dan juga selamat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.